karena kita nggak bisa cerita sama siapa-siapa Kak, Mhm. saat karantina itu kan. Jadi aku sempet burnout sendiri juga gitu. Cuman kadang-kadang kan ada kasih sayang yang kita nggak bisa dapet dari teman-teman Mhm, kan, beda. gitu. Itu yang kita butuhkan. Karena aku udah terdoktrin sama kata-kata kayak nggak ah nggak suka nyanyi gitu. Masa sih suara gue sebagus itu? Masa sih nyanyi se-worth it itu untuk dipelajarin gitu loh. Eksklusif mau ngobrol lagi sama musisi muda yang lagi naik daun, yang lagi digemari banyak orang ya karena kegantengannya ini. Sudah ada di eksklusif bersama saya ada Axelo, apa Halo kabar? Ini Kak. panggilannya Axelo, Excel atau apa nih? Biasanya aku dipanggilnya Selu. Selo. Mm-mm. Oh, Itu dipanggil sel sayang aja kayak boleh nggak? wow. Biar beda gitu. Gimana sehat? Sehat sehat Sehat. Kak, Ini sehat. katanya sekarang dia lagi sibuk karena habis rilis Abis rilis rilis single single betul. baru. Judulnya tuh oke, judulnya agak gimana gitu. Judulnya apa? Judulnya Amit-Amit Kak. Ini maksudnya buat siapa atau tentang apa? Kok langsung judulnya agak beda banget nih dari judul yang biasa romantis-romantis, manis-manis, tapi judulnya amit-amit apa nih? Jadi lagu ini kan ceritanya tuh tentang sebuah pasangan Gen Z Mhm. pacaran Mhm. yang dimana pacarnya itu suka ngomong yang enggak gitu. Oh, oke. Jadi suka mengeluh, suka Oke. banyak ngomong, bercandaan yang nggak enak, segala Aha. macemnya. Si cowok ini takut bahwa semua yang diomongin sama si cewek itu bisa dikabulin sama Tuhan. Makanya ada di liriknya kan, Oh. bagaimana jadinya jika Tuhan bilang iya, Oh, gitu. oke. Terus akhirnya amit-amit sayangku, gitu. Wih. Oke, berarti ini ya amit-amitnya tuh karena ucapan-ucapannya Takut takut menjadi kejadian, nyata. takut dikabulin sama Nah, Tuhan, tapi gitu. emang yang dari single sendiri yang mau disampaikan ketakutan-ketakutan itu ketakutan dalam hal apa nih? Misalkan Kalau dari kayak si ceweknya ngomong kayak kita putus aja lah gitu. Nah Oh. gitu, jangan sampai nanti Tuhan bilang iya loh gitu. Oh, oke. Jangan sampai nanti Iya, kalau apa? Ucapan tuh kadang-kadang doa gitu. Tapi ucapan emang kadang-kadang doa. Gen Z pacaran tuh begitu ya? Nah itu kurang tahu saya. Silakan tanya ke yang di Coba sana. para Gen Z beneran gak sih kalau Iya, pacaran tuh suka komen di bawah. asal asal komen-komen gitu, asal Asal nyeletuk. ngomong, asal Iya, asal ngomong, nyeletuk, takut takut kejadian gitu. kejadian. Tapi biasanya gitu sih Kak. Oh, biasanya gitu. Karena kan banyak juga pasangan-pasangan yang masih sama-sama egois gitu kan, Betul. pengen didengerin Mm. gitu. Kadang-kadang suka ngomong yang enggak-enggak. Nanti kalau kejadian ya tau rasa sendiri Tuh, gitu. hati-hati makanya. Hati-hati. Nah, untung kita enggak ya. Loh. Wow. Sal, cerita dong bagaimana proses ketika mendapatkan single ini, tawar-menawarnya, terus kamu memahami lagu itu sendiri. Apakah pertimbangan kamu oke, gue ambil lagu ini sebagai single terbaru, itu pertimbangan dari kamu secara pribadi apa nih? Jadi kalau secara pribadi sih mungkin kalau aku kan pertama kali lagu ini kan di workshop ini sama Kak Tintin kan bareng Mhm. sama kakak dari Hits Record. Mhm. Dari awal tuh memang kita udah berencana bikin lagu untuk tipe yang seperti lagu Amit Amit gitu. Oke. Jadi memang itu sudah direncanakan sebelumnya. Jadi itu udah kesepakatan antara aku dengan kakak-kakak Hits Mhm. Record, dan dari aku sih nggak ada keputusan yang gimana-gimana, memang benar-benar hasil kesepakatan yang kita bikin bareng-bareng gitu. Bikin bareng-bareng maksudnya bikin liriknya juga kamu Oh terlibat enggak, nggak? Kak. Oh, Aku nggak aku terlibat. nggak terlibat di bikin liriknya. Mhm. Aku bener-bener kayak Kak Tintin dan Kak Kamga tuh bikin lirik. eh Akhirnya jadi liriknya, ditanya ada nggak catatan dari kamu? Oh nggak ada Kak, ini udah aman gitu. Hmm. Nanti aku tinggal nyanyi doang. Yang membuat kamu menerima atau merasa ada ketertarikan dengan lirik-lirik yang karena dari judul aja tadi kan sudah seperti lu bilang Iya. gitu, agak unik nih gitu lah, agak beda nih gitu loh. Yang membuat kamu apa yang paling membuat kamu terkesan pertama kali lah? Oh jadi aku itu dikirimnya kan sekaligus sama demo lagunya langsung Kak. Oke. Jadi bukan liriknya doang atau Oh. musiknya doang. Dan waktu aku denger semuanya ya aku ngerasa oh ini lagunya enak gitu loh. Hmm. Aku suka, jadi aku langsung pengen udah gas Kak kita nyanyiin gitu. Langsung suka sama lagunya waktu pertama kali denger Oke, gitu kan. berarti nerima lagu itu bukan dalam bentuk lirik ya, memang sudah dalam Memang full udah dengan jadi gitu.
Kemudian menyesuaikan karakter suara kamu dengan musiknya berarti sama sekali nggak ada kesulitan dong kalau Gak kamu ada sendiri juga udah kesulitan. kayaknya enak nih gitu. Sebenarnya kalau menyesuaikan karakternya nggak ada Nah, kesulitan sama sekali, karena hmm, memang mungkin di masa-masa idol aku juga arah genrenya hmm, ke hmm, arah hmm, hmm, sana hmm, hmm. gitu. Kesulitannya adalah karena pada masa-masa recording itu aku udah lama gak nyanyi gitu. Nggak nyanyi karena Karena aku sempat terjun ke dunia sinetron awalnya. oh lupa Iya, sama nada. lupa. Udah lupa kalau ternyata gue masih penyanyi ya, lupa juga gitu. Karena Ternyata kemarin masih stripping kan iya Kak, jadi stripping setiap yang hari. dihafalin dialog, Iya, yang dihafalin bukan lirik lagu. iya. Jadi kita udah juga semuanya jadi beda gitu. Yang kita tonton juga jadinya diri kita sendiri main sinetron Hmm, kan. hmm, Udah hmm, nggak hmm. udah nggak nyanyi lagi, udah jarang nyanyi juga. Jadi Termasuk off air juga termasuk cover. karena strippingnya itu ya. Jadi full di lokasi syuting selama kurang lebih hampir 2 bulan lah, 2 bulan Oke itu. gitu. Tapi butuh berapa waktu nih akhirnya bisa kembali ngeklik lah dengan lagu, dengan nyanyi. Sebenarnya kalau dari aku sih nggak gitu lama karena dibantu juga kan sama Hmm, kakak Angga. Jadi kayak udah nggak apa-apa, santai aja, nggak harus diambil pusing gitu hmm, kata dia. Dibantuin jadinya ya nggak terlalu stres di akunya juga gitu hmm. karena dibantuin sama kakak Angga. Apa sih yang Selo dulu kemarin pikirkan ketika memulai karir di nyanyi, ikut ajang idol, Mm-mm. tapi terus jadi enjoy stripping. Oh, Ini gimana nih? Memang juga punya ketertarikan acting atau bukan aji mumpung ya, kesempatan mengembangkan yang lain, tapi jadi jadi ketagihan kayaknya. dulu tuh aku pernah ngomong sama Kak Mark Natama dulu. Heeh. eh aku bilang aku memang ada ketertarikan terjun ke dunia Acting. acting, casting Oke. gitu. Heeh. Aku bilangnya waktu itu, aku pengen coba casting sih Kak gitu. Mungkin aku akan coba casting waktu itu gitu. Terus tiba-tiba sama kakak-kakak dari SMN dibilang, wah ini ada tawaran nih lu casting coba. Ya Hmm. udah aku coba casting karena memang pengen Mm-mm, belajar pengen juga nyobain, kan heeh. ya. Akhirnya ternyata lolos gitu castingnya, puji Tuhan. Ya udah akhirnya kita stripping sinetron. Oke, berarti iseng-iseng bener itu amit-amit kan kejadian. Tapi ternyata ini ya, ya bener ucapannya Amin-amin yang jadinya. amin-amin Nah bukan jadi itu amit-amin, dia. jadi amin-amin Jadinya kejadian pengen amin-amin. nyobain tapi ternyata lolos gitu loh. Iya gitu. Nah, ini kalau bisa nyobain kemudian lolos. Kalau di musik sendiri ternyata kamu kan juga otodidak ya, dan Iya kamu betul. pernah bilang membuktikan bahwa yang otodidak tuh juga bisa Iya berhasil. betul. Gimana tuh? Seyakin itu punya keyakinan bahwa meskipun tidak melewati proses yang serius lah ala-ala penyanyi profesional, tapi kamu otodidak bisa akhirnya terjun di dunia industri musik. Kalau aku sih, aku tuh sebenarnya dari segi teknik aku belum bisa dibilang siap saat itu. Cuman aku Itu punya maksudnya saat itu ketika ikut idol. ketika ikut Oke. idol kan aku bener-bener belum pernah nyentuh les segala macamnya, Heeh. bener-bener belajar sendiri dengan segala keterbatasannya. Dengan main-main Aku iya, jerang-jerang. aku ikut idol gitu. Cuman aku punya prinsip waktu itu, tanamin juga sama papa mama, bahwa nggak seharusnya keterbatasan itu jadi halangan Hmm. buat kita Mm-mm. menuju sesuatu gitu. Ya udah jadi gini, kayak ibarat katanya tuh, iya gue punya keterbatasan, gue anak otodidak, tapi gue harus bisa gitu, Hmm. buktiin biar biar eh, anak-anak otodidak ini udah gak diremehin lagi Iya, betul. gitu. Sebenarnya meskipun otodidak dengan latihan sendiri itu sebenarnya adalah proses juga kan. Proses, Hmm. walaupun mungkin nggak secepat temen-temen Iya. yang les vokal progresnya, cuman anak-anak otodidak itu juga punya keinginan untuk berproses dan berprogres gitu. Hmm. Tapi kamu sadar kamu punya bukan kemampuan dalam arti yang kemudian profesional ya. Kamu punya sesuatu yang bisa dijual dengan nyanyi atau gue bisa nyanyi lah paling enggak seperti itu. Itu kapan? Atau dari Eh, kecil justru sudah Dulu aku justru nggak suka nyanyi Kak. ini nih biasanya begini nih nggak suka Dulu nggak suka nyanyi, nyanyi. coba-coba iseng-iseng malah kejadian kan, Iya. malah jadi amin-amin. Dulu aku nggak suka nyanyi. Dulu tuh aku tuh main musik dulu. Oh, Maksudnya alat musik iya aja. lebih suka. Aku suka musik. Cuman Mm-mm. aku dulu nggak suka kalau aku nyanyi gitu. Akunya Hmm. nyanyi. Hmm. Karena menurut aku saat itu laki-laki tuh kalau nyanyi tuh nggak keren gitu, nggak jantan Kalau gitu. sekarang laki-laki nyanyi tuh romantis, Iya. keren. Dulu tuh laki-laki tuh kenalnya harus main bola, harus main Oh ini iya, gitu kan. laki banget lah Iya, ya. zaman aku SD Heeh. gitu. Aku jadinya main musik. Terus di umur aku yang ke-15 atau 16 tahun gitu. SMP berarti. SMA. SMA. SMA kelas 1. Hmm. Itu aku dengar dari temenku bahwa
suara lu nih sebenarnya enak didengar gitu, lu harus coba belajar deh gitu. Oh, itu teman yang Temen yang sadar ngomong. duluan. Kalau orang tua kan kadang-kadang suka bohong kak, jadi apa aja kan dibilang bagus kalau buat anaknya Om, gitu. tante Jadi mohon maaf, jadi saya nggak kadang-kadang ikutan nggak yang ini. percaya. Suaranya bagus, bagus gitu. Masa sih gitu kan kita nggak percaya kan, kadang-kadang orang tua kalau buat anaknya apa sih yang nggak Ya, diyain yang, gitu. yang Yang penting penting anaknya anak seneng, seneng gitu. iya. Tapi kalau temen kan kita bisa percaya gitu. Eh, Kadang-kadang itu dia bilang. Terus awalnya aku masih nggak percaya juga kak. Terus aku ikut kompetisi di sekolah, kompetisi lokal sekolah antar siswa. Dan pada saat itu aku dapat vote yang lumayan bagus Oke. dari teman-teman. Jadi yaudah dari situlah aku baru mulai. Yaudah deh kita coba deh kita belajar vokal gitu. mulai Secara sadar otodidak. ya, belajar otodidak setelah sadar. Kumpulin pengalamannya, cari pengalaman, diskusi sama ini segala macam buat cari tahu Tapi gimana musiknya cara. tetap jalan. Tetap jalan, Mempelajari tetap musik. jalan, Oh, oke. tetap jalan. Dan semuanya kan otodidak juga kak. Jadi justru dengan kemampuan bermusik aku itu, aku bisa bantu untuk aku nge-reach kemampuan vokal aku juga gitu. Jadi mulai Bisa mengenal latihan nada, sendiri gitu. latihan sendiri, Iya, bisa latihan menemukan sendiri. kelebihan kekurangannya ada di mana. Kekurangan dan kelebihan. Sampai berani yang dari otodidak tadi gak pernah melewati formal sekolah musik gitu loh atau vokal, tapi kamu berani ke idol dengan kamu tadi juga bilang gak punya teknik. Apa yang bikin kamu nyalinya eh, Oh. top banget deh, nggak punya apa-apa tapi gue ikut maju idol. Sebenarnya bukan saya yang berani kak, itu papa saya di belakang tuh. Bukan aku awalnya nggak mau. Aku merasa belum siap lah gitu. Kayak Om, mohon maaf nih Om. entaran aja Anaknya lah. jujur nih Om di layar. Iya, entaran aja lah pak gitu loh, masih belum siap. Tapi dia bilang udahlah, kalau misalkan hari ini gagal, coba lagi besok gitu. Tapi ternyata lewat papa yang dorong-dorong, jadinya sampai top 11 gitu. Berarti sebenarnya ketika papa menyadari bahwa lo bisa nyanyi, punya suara oke, itu sebenarnya nggak bohong, cuman mungkin dari aku menganggapnya Ya. bohong gitu. Dari aku gitu. Pak ini anak durhaka nggak nih Pak? Tapi ya sekarang akhirnya ya percaya. Soalnya ya sekarang serba salah juga kak. Kadang-kadang beneran tuh orang tua iyain anaknya apa aja gitu. Tapi kan kadang-kadang juga mereka bisa jujur juga. Jadi kita jadi anak juga harus dengerin orang tua gitu kadang-kadang. Pasti. Dan ternyata orang tua ketika udah nyuruh sesuatu itu nggak mungkin ke hal yang buruk gitu. Dan harusnya kita sebagai anak percaya. Terus ya udah ketika aku memutuskan untuk percaya, ternyata hasilnya Memang seperti jalannya ada ini, di sini. gitu. Iya. Oke. Tapi itu kamu berarti ikut sekali idol terus langsung lolos. Luar biasa loh. Langsung gitu, puji Tuhan. Ikutnya di mana? Di Jakarta juga? Di Jakarta. Berarti yang ribuan banyak di audisi terakhir. Waktu itu kalau aku boleh cerita, waktu itu aku datang jam 7 pagi, itu tuh dari sekitar 300 orang Nah, atau iya. 400 orang gitu. Dan ternyata kamu lolos loh di antara sekian banyak orang kayak gitu. Iya, bahkan itu sampai dipaksa papa supaya fast track gitu. Biar cepet gitu katanya. Tapi aku nggak mau. Karena belum siap kan waktu itu kan. Tahunya akhirnya diambil fast track juga. Ternyata dipanggil lagi. Coba abis ini tanya papa, jangan-jangan papa yang pengen jadi penyanyi juga. Jangan-jangan dia jurinya kak, Kayaknya. nggak ada yang Kita nggak tahu. ya. Coba nanti bisa di-spill gitu. Tapi inget nggak momen ketika ikut antrian yang panjang itu, yang banyak, terus akhirnya kamu juga ikut karantina sempat gitu. Karantina. Momen apa yang paling membuat berkesan atau menjadi titik awal lah perjalanan kamu di dunia hiburan, di dunia Kalau yang aku paling dulu tuh waktu aku ngantri di hari pertama roadshow auditionnya Idol di Jakarta, aku lihat kontestan-kontestan lain itu mereka pada ngumpul barengan, latihannya bareng gitu loh. oh iya Terus aku yang sendiri kikuk kayak Ciut nggak tahu nyali ngapain. jadinya. Iya, ciut nyali. Terus di belakang aku udah pemanasan kayak orang gila gitu. Terus aku yang dari nyanyi udahlah nggak usah nyanyi gitu loh. Takut dipandang sebelah mata juga kan, sama nggak enak gitu loh, kayak minder juga gitu. Itu salah satu pengalaman yang paling aku inget dari semuanya, justru dari semua perjalanan aku di Idol. Aku ingetnya betapa downnya aku dulu sampai akhirnya aku bisa berkembang lagi dari sisi mentalnya gitu. Berarti starting pointnya justru dari downnya itu sendiri, Dari bawah, bener-bener dari bawah. insecure, Iya, dari rasa insecurity-nya insecure-nya itu. gitu. Waktu itu juga dianterin papa. Dianterin papa juga. Nah, berarti ada energi positif yang sebenarnya yang dialirkan sama papa. Iya, papa ngasih energi positif, aku ngasihnya yang negatif gitu. Kan waktu itu sempet berdebat sama papa kan, karena belum siap. Akunya kayak menutup diri lah dari kata-katanya papa gitu saat itu gitu, kayak
udah lo coba aja dulu. Mm-mm. Enggak gitu loh, Hmm. nanti aja, besok gitu, latihan dulu gitu. Ternyata di hari pertama papa dorong, akhirnya lolos Hmm. gitu. Lolos dan menikmati masa karantina yang Menikmati masa karantina yang tidak bisa panjang. Iya, panjang dan tidak bisa berkomunikasi karena tidak bisa terbatas. berkomunikasi dengan orang tua. Gimana? Eh, ya, Cukup membosankan, tapi karena kan setiap hari pasti materi-materi terus kan. materi terus Sebuah benar. Kalau aku lebih ke karena kita nggak bisa cerita sama siapa-siapa kak Mm-mm. saat karantina itu kan. Jadi aku sempet burnout sendiri juga gitu. Ah. Mulai nyari-nyari, aduh gue pengen cerita sama papa nih, aduh gue pengen cerita sama mama nih, aduh gue harus apa ya. Kadang-kadang kan kita nggak bisa nemuin jawaban sendiri kan Betul. kak. Tapi di sisi itu juga kita nggak bisa diskusi sama siapa-siapa gitu. Jadi once yang dulu nggak mau dengerin papa, pas karantina butuh papa, jadi Terasa. please, aku butuh anda gitu, please dateng gitu. Jadinya mulai nyari-nyari juga gitu. Berapa lama tuh kamu masa karantina? Kalau total dari judging itu mungkin sekitar 2 bulanan ya. 2 Karena kan bulan. aku keluar itu di bulan Februari. Oke, ha. Mulai karantina itu dari bulan Oktober. Hmm. Cuma kan itu terpotong Terpotong. kan. Jadi kurang lebih 2 bulanan lah gitu kan karantina. Ini ya terasa banget kesepiannya ya karena biasa Terasa selalu sepi karena kan udah hidup sendiri gitu Iya, loh. Hari-hari kita dengerin teman-teman nyanyi sama ngobrol sama teman-teman iya, gitu. yang dilihat, yang didengar itu lagi yang Itu lagi dan kadang-kadang kan karena kita udah lama juga di rumah gitu kak, hidupnya bareng-bareng setiap hari selama 19 tahun hidup gitu, terus harus tiba-tiba berpisah sendiri. kan. Kadang-kadang juga merasa kesepian, bukan karena teman-teman yang nggak main atau kita nggak main, bukan, cuman kadang-kadang kan ada kasih sayang yang kita nggak bisa dapet dari teman-teman Beda. kan gitu. Itu yang kita butuhkan selama karantina gitu. Tapi sadar ketika ikut idol kemungkinan diterima itu pasti akan masuk karantina dan akan tidak tinggal dengan orang tua, sempat sadar itu atau jangan-jangan nggak kepikiran karantina? Jujur aku nggak kepikiran karena aku mikirnya Makanya masih lempeng aja ya. iya, karena kan aku mikir kayak nanti hari H mau judging dipanggil, ketemu juri gitu. Taunya disuruh karantina dulu, ada banyak proses kan, harus panjang. syuting, harus segala macamnya gitu. Nah, itu aku baru paham itu setelah masuk karantina pertama kali gitu. Ingat nggak komen mereka yang membuat kamu semangat tapi sekaligus ada komen yang makin justru kamu bikin insecure, nggak pede. Aku inget semua komen judges itu. Jadi bisa ditandain Iya, aku. aku inget komennya semuanya. Kalau dimulai dari Mas Anang tuh waktu aku kelar nyanyi dia langsung potong, dia langsung ngomong suaramu nih enak kata dia. Oh, Dia langsung ngomong kayak gitu. Cuman masih banyak yang harus dipelajarin gitulah singkatnya. Terus nggak banyak ngomong sih mereka. Kalau Bunda Maya tuh ngomongnya waktu itu, kamu tuh bagus tapi pitch kamu harus dibenerin lagi gitu. Kaungnya dia langsung yes dia. Kalau Kaungnya langsung yes. Bang Judika dia bilang kamu belajar untuk ngambil nada tingginya lagi kayak Bung Glenn, almarhum Glenn Fredly, itu bisa dilihat gimana caranya. Nah waktu itu Kak Elo itu kasino saat itu. oh Elo Iya, dia bilang alasannya. aku rasa kamu belum sesiap itu. Dia ngomong ke Bang Judika gitu. Gue rasa belum sesiap itu Bang Jud katanya. Terus ditutup sama yesnya Mas Anang yang ngomong aku pengen lihat kamu belajar di idol gitu. Oke, berarti 4 yes, 4 yes 1 no. 1 no. Jadi 4 ini suaranya orang tua juga, kepedeannya dari papanya Selo. Iya. Tapi yang no ini justru dari Selonya sendiri. Dari akunya sendiri, betul. Tapi ini hasilnya, dia ada di sini sekarang, Iya. yang luar biasa gitu loh. Tapi ketika kamu ini kan kalau dari tadi ceritanya kamu tuh bener-bener disupport sama papa sama mama untuk nyanyi kan gitu loh. Tapi ketika kamu nerima acting tadi, butuh persetujuan dari mereka juga nggak? Karena mereka kan pasti pengennya anaknya jadi penyanyi nih kayaknya. Memang pengen jadi penyanyi kak. Cuman mama aku tuh hobi banget nonton sinetron. Ini Gitu. korban papa, Iya. korban mama. Sebenarnya papa tuh aku nggak tahu ya. Tapi papa tuh mungkin tipikal yang lempeng-lempeng aja. Yang penting kamu tahu itu yang terbaik buat kamu gitu. Ya udah silakan gitu. Tapi kalau mama tuh pengen, apalagi keluarganya mama. Tapi puas dengan acting yang kemarin 2 bulan stripping itu, kepuasannya sampai di mana nih? Kalau misalkan dihitung 1 sampai 10 mungkin kepuasan aku ada di 5 atau 6 gitu Kak. Karena itu kan pertama kali. Iya. Jadi masih banyak juga yang aku harus perbaiki, apalagi
aku main itu dengan teman-teman yang udah berpengalaman banget gitu. Dan kalau dibandingin sama mereka kayaknya masih 11.200 gitu. Bukan 11-12 ya? Bukan 11.12 gitu, 11.200 masih rada jauh. Jadi aku kayak masih banyak banget nih yang harus aku kejar dan aku pelajari supaya di acting aku pun aku bisa step up dan improve jadi lebih baik gitu. Enak mana? Acting atau nyanyi? Wow. eh Aduh, susah sih jawabnya, Kak. Tapi aku suka dua-duanya. Cuman karena memang aku tumbuhnya sebagai penyanyi, jelas aku lebih lebih enjoy jadi penyanyi gitu. Tapi bukan berarti kerja di dunia acting juga nggak enjoy, enjoy juga tetap. Cuman maksudku kalau dibandingkan sama nyanyi, dua-duanya enjoy tapi nyanyi lebih 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 happy lagi Karena akunya. sudah dari kecil Karena sudah otodidak terbentuk seperti main-main, itu. iya. Iya. Tapi kalau misalnya ada bentrok nih, nyanyi atau acting, apa yang kamu pilih? Wah, Ini nggak bisa diambil dua-duanya nih, harus salah satu nih Sel. Lo harus nyanyi atau lo harus acting? kalau sekarang, wow. Kalau sekarang, Atau punya butuh bantuan papa? kalau papa nggak usah ditanya kan, dia pasti suruh aku nyanyi, itu udah jelas. Oh, oke. Cuman kalau dari aku sendiri, em, tergantung sih. Kalau misalkan aku ditawarinnya untuk main layar kaca gitu, layar lebar, layar lebar. aku akan lebih pilih, Lebih lebar. lebih pilih layar lebar gitu. Tapi kalau sinetron bukan berarti nggak milih sinetron juga, nggak tahu juga Iya. gitu. Tergantung pada saat itu aku ketertarikannya lagi kemana. Cuman kalau ditanya untuk hari ini, aku akan lebih pilih nyanyi. Oke. Ini kalau misalnya tadi bicara acting, kamu pengen peran yang baik-baik, yang protagonis kayak gitu, yang romance gitu. Tapi kalau untuk nyanyi sendiri sebenarnya yang pengen Selo bentuk untuk seorang Selo sebagai penyanyi jebolan idol itu seperti apa sih? Yang pengen dikenal sama orang atau apa? Orang mengenal ketika dengar suara ini atau dengan genre ini Selo gitu. Oh, Pengennya seperti apa dikenalnya? kalau aku sebenarnya kalau signature kan semua penyanyi punya signature masing-masing. Dan kadang-kadang kan ada yang mirip-mirip gitu kan, Iya, Kak. iya. Walaupun beda tapi mirip. Kalau dari aku pengen punya mimpi untuk jadi penyanyi yang bisa nulis lirik yang bermakna banget. Jadi kayak ibaratnya bukan puitis ya, Kak. Iya. Bermakna tuh maksudnya kayak itu bener-bener isi hati, bercerita tanpa ada tekanan dan segala macamnya. Dan jadi sebuah lagu yang isinya cerita aku gitu. Berarti based on story dong, Based on story pengalaman atau enggak aku mewakilkan orang-orang yang punya cerita oke. gitu. Inspirasi aku dalam hal itu tuh ada Kak Lini, Mahalini, Yes, betul. almarhum Glenn Fredly juga, itu salah satu inspirasi aku di Indonesia. Luar biasa ya. Actingnya dijalanin tapi ternyata masih punya misi untuk Masih. menjadi penyanyi yang Masih, profesional juga gitu pengen loh. gitu. Sudah berapa lama akhirnya kamu menjadi seorang, disebutlah menjadi penyanyi atau terjun ke dunia industri musik secara profesional? Ada setahun, 2 tahun atau Belum sebelumnya? sampai setahun, Belum Kak. sampai. Belum sampai kayaknya. Aku sekitar dari Mei sih. Mei, Dari Mei berarti berarti sekarang udah 6 6 bulan. bulanan ya, 6 6 bulan. bulan kurang lebih. Tapi oke loh, 6 bulan terus sudah merilis. Ini Iya, puji di luar Tuhan. konteks sinetron malah kan, di Iya, luar puji Tuhan, acting gitu. gitu. Akhirnya gitu, itu mimpi juga sih bisa akhirnya punya karya dan punya tanggung jawab baru sebagai penyanyi yang udah punya karya Iya. gitu. Nah, kalau biasa dari ajang pencarian bakat itu kan sebenarnya ketika masih masa-masa audisi itu banjir dukungan, orang-orang mensupport, tapi PR buat penyanyinya sendiri, buat kamu adalah justru ketika selesai dengan ajang itu. Ya. Merasakan itu juga? Merasakan, Kak. Gimana tuh? Karena kan akhirnya kita udah harus berjuang sendiri Iya, nah, gitu kan. betul. Kalau dulu selama di Island kita dituntun sama kakak-kakak untuk kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini, diajarin segala macamnya. Tapi setelah keluar tuh ibaratnya kita kayak abis lulus kuliah gitu, kita punya Kita mau ijazah, apa nih? kita punya CV, kita harus cari sesuatu Iya. gitu kan. Nah ya aku pressure tekanannya adalah di situ. Kayak finally gue harus bisa jalan sendiri tanpa dituntun nih. Aduh gue harus apa ya gitu. Ya akhirnya kita jadi lebih belajar banyak lagi soal market dan segala macamnya kan, untuk kita cari tahu apa yang kita bikin yang bisa masuk ke target pasaran Indonesia gitu. Waktu kamu apa yang terpikir ketika Idol selesai,
mau apa? Itu sudah langsung terpikir atau gimana? Bertahap sih, Kak. Oke. Aku sampai detik ini pun aku masih mencari-cari, cuman aku udah jalanin beberapa hal yang udah aku coba, Mm-mm. yang udah aku coba bikin. Pokoknya selama kesempatan itu ada, gas aja. Gas terus, mau apapun itu kita gas. Jadi kalau kemarin ragu-ragu karena didorong sama papa doang, sekarang gas Sekarang kita yang sendiri. dorong papa, "Pak, bantuin aku yuk," gitu. Tolong ya gitu. Iya, Tapi kalau gitu. tadi dengar cerita kamu dari awal tuh kamu kayaknya memang anak maksudnya keluar deket banget ya sama mama sama papa, Iya, sedekat itu. iya, kami sekeluarga, aku 3 bersaudara, Kak. Kamu yang? Aku kedua. Oke. Kita tuh selalu ada momen setiap minggunya untuk ada bareng-bareng. Jadi memang kita Oh, lucu banget. terbentuk sebagai family man Heeh, gitu loh. Anak-anaknya papa mama itu juga punya prinsip bahwa family itu nomor satu gitu. Jadi memang dari dulu kita terbentuk deket sama keluarga gitu. Tapi ketika kamu merasa dekat sama keluarga, mendapat support, tapi kenapa sempat tidak percaya dengan apa yang ditangkap papa bahwa kamu bisa ini loh, atau apa yang diminta sama mama kamu coba ini, kenapa kamu ada ketidakpercayaan itu? Karena aku udah terdoktrin sama kata-kata kayak nggak suka nyanyi gitu. Oh, jadi Gue pengaruh. jadi kayak nggak percaya gitu. Masa sih suara gue sebagus itu, masa sih nyanyi se-worth it itu untuk dipelajarin gitu loh saat itu. Heeh, Sebelum aku mencoba, sampai akhirnya aku mencoba, barulah aku percaya apa kata-kata papa dan mama gitu. oke. Bahkan gak cuma papa mama yang udah ngomong kayak gitu, Kak. Nenek, kakek, paman, om, tante, itu udah ngomong hal yang sama. Memang akunya yang batu gitu, Nggak mau sadar, nggak mau sadar gitu. please gitu. Sadar dong, suara lu tuh Iya, bagus gitu, gitu. nggak sadar-sadar. Nggak sadar-sadar gitu. Sampai akhirnya sekarang sudah sadar kan suaranya bagus? Sudah, kalau aku ngomong belum sadar juga nggak tahu diri, Kak. Sudah sadar suaranya bagus, sudah bisa menjadi penyanyi profesional dalam waktu 6 bulan doang Iya, ya, ketika puji dari Tuhan, idol puji itu Tuhan. gitu loh. Berarti ini sekarang sudah sibuk promo-promo, sudah mulai ini Iya, belum? udah mulai jalan Udah mulai promo-promo singlenya Ah. gitu. Didampingin papa juga tetap. Didampingin papa tetap gitu. Risih nggak sih sebagai anak muda di Jakarta, dunia hiburan? Biasanya kan kalau cewek oke lah dampingin sama mama, dampingin sama papa. Ini cowok gitu loh. Kenapa nih? Atau papa takut kehilangan anaknya ini? Kalau aku nggak risih sih, Kak. Oke. Karena kan kadang-kadang jadinya aku punya teman gitu loh. Kalau daripada aku harus Karena pernah ngalamin 2 bulan nggak punya teman ngobrol ya. iya, terlepas dari itu, menurut aku juga nggak ada salahnya lah kalau orang tua terlibat dalam dalam urusan anaknya gitu. Malah harusnya kita sebagai anak tuh bersyukur di tengah-tengah kesibukan orang tua, mereka masih bisa sempetin waktunya untuk ada di kehidupan anaknya. Iya. Nanti kalau misalkan nggak ada, kita yang sewa Iya, sendiri iya, iya, gitu benar. kan. Kalau aku justru malah seneng kalau ditanya risih sih nggak sama sekali gitu. Memang seharusnya orang tua itu menjaga anaknya gitu. Tapi termasuk ada job-job yang datang, kamu perlu approval papa dulu nggak? Misalnya nyanyi di sini, event ini apa segala macam. Kalau papa itu Butuh lebih kalau persetujuan pasti, cuman papa itu lebih ke balikin ke akunya lagi, lu mau nggak ngambilnya gitu, Oh, aman nggak dari oke, kamu oke, gitu. Jadi lebih ke diskusi sih, Kak, bukan antara papa bilang enggak, aku juga enggak gitu, enggak. Lebih ke diskusi, gimana nih kamu mau ambil, ya udah ambil aja gitu. Apalagi kadang-kadang jawab-jawab yang keluar dari zonanya kita gitu. Iya, Iya. karena impian papa kan jadi penyanyi. Impiannya papa jadi penyanyi, sudah puji Tuhan sudah terwujud gitu. Nah sekarang kita belajar lagi Beda untuk yang jadi lain gitu loh. Ini dari yang nggak percaya akhirnya dia penasaran sendiri nih. Iya. Kemarin nggak percaya, masa sih sekarang hari Iya. ini dia percaya sendiri Dan gitu. sekarang pun papa akhirnya dukung juga kalau aku mencari hal-hal baru di luar nyanyi gitu. Kalau tadi papa sama mama keluarga selalu dukung karir kamu. Untuk sekolah gimana? Kan aku sekarang kuliah, Kak. Aku akhirnya memutuskan untuk cuti kuliah. Kenapa? Karena kemarin sinetron stripping setiap hari, Iya, jadi iya, aku nggak punya waktu sama sekali untuk belajar. Tapi papa dan mama itu tetap, intinya mereka tuh anaknya harus sekolah sampai selesai gitu. Oke, ada perjanjian mulai tahun kapan lanjut kuliah lagi atau cutinya jangan panjang-panjang? Kalau papa bilang kalau bisa tahun depan Oh, oke. gitu. Cuman papa juga bilang nggak apa-apa kalau kamu fokus karir dulu, it's okay. Yang penting kamu nanti jangan Iya, tinggalin tetap, kuliahnya, benar, tetap dilanjut pendidikannya kuliahnya dilanjutkan. gitu.
nanti ketika udah settle semuanya kamu bisa jalan dua-duanya, jalaninlah dua-duanya gitu. Tapi biasanya nih kalau udah keasikan di dunia hiburan, apalagi sudah ngerasain yang namanya cuan, Wow. fansnya banyak gitu tuh kayaknya menjadi ada khawatir takut lupa nggak sih? Aduh jadi males kuliah kah? Atau mempersiapkan kondisi-kondisi seperti itu gimana nih? Kalau sebenarnya kalau lupa kuliah sih nggak akan, tapi kalau males mungkin gitu ya, Itu sebenarnya mungkin. pertanyaan Iya. Biar dia ngaku aja. Iya, cuman kalau aku sih sebenarnya yang penting akunya nggak, yang penting aku siap untuk jalanin dua-duanya gitu. Menurut aku malas bukan alasan sih. Gitu. Ya udah kuliah aja gitu. Berarti ini janjinya sama papa di layar nih tahun depan kuliah ya? Iya, kalau bisa. Kalau bisa gitu. Kalau nggak bisa tahun depan lagi. Apa yang kamu rasakan terhadap perubahan diri kamu Selo sebelum dikenal, sebelum jadi apa-apa dengan Selo yang sekarang? Yang fansnya pasti cewek-cewek banyak dong. Wow. Entah media-media sosial, entah ketika perform, apa yang kamu rasakan, kamu nikmati, atau justru ada sesuatu yang ini enggak gue banget dalam real life-nya gitu, dalam kehidupan nyata, apa nih? Kalau dari aku kan berarti masuk ke masa-masa transisi dari anak-anak yang cuman dulu kuliah aja sampai sekarang akhirnya harus berkarir gitu. Kalau dari aku sendiri perbedaannya adalah hal-hal yang aku jalani kan sekarang mulai berbeda, dan itu udah keluar dari zonanya aku, bahkan zonanya keluarga, zonanya papa mama gitu. Kita harus explore lebih banyak hal lagi. Nah, kalau dari aku ngerasa perbedaannya adalah aku punya tanggung jawab yang jauh lebih besar lagi, karena apa yang aku kerjakan ini butuh kesempurnaan. Nah, aku harus belajar untuk mendapatkan kesempurnaan itu gitu loh. Gimana caranya ya? Aku harus perbanyak pengalaman, perbanyak belajar, perbanyak prakteknya gitu, dan itu terjadi semua di sini. Pernah merasa menjadi beban nggak sih ketika orang tua udah jor-joran support gue, sekarang prosesnya kan kamu yang ngejalanin, ada merasa terbebani, aduh harus sukses nih minimal apa gitu, ada rasa-rasa seperti itu nggak? Takut ngecewain orang tua kah, atau permintaan mereka yang sulit untuk kamu? Jujur kalau dari kami, dari keluarga aku sih ya, nggak naruh pressure apa-apa. Kamu kejar aja yang kamu bisa. Ketika kamu nggak bisa, kamu cari tahu caranya supaya bisa gitu. Jadi mereka nggak terlalu pressure, kamu harus kayak gini. Nggak. Berarti yang penting prosesnya aja dulu harus Prosesnya harus dijalanin. dikerjain. Pokoknya apapun yang kamu lakukan itu nggak bakal mengkhianati hasilnya. Betul. Itu udah pasti, itu udah hukum alam yang mutlak, nggak bisa dirubah kan Kak. Jadi ya udah, dapat dukungan full tanpa pressure, tanpa beban. Jadi aku ngejalaninnya juga enjoy aja. Oke, terakhir, kalau tadi selalu didampingin papa kemana-mana, apa-apa orang tua lah, bukan cuma papa, orang terlibat. Ada ini nggak sih permintaan atau saran atau apapun, nggak boleh pacaran dulu? Padahal kan fansnya banyak banget nih cewek-cewek ini pasti. Kamu mengantisipasi seperti itu? Pokoknya apapun yang orang tua bilang sekarang ya. Kalau dulu beda cerita. Sekarang udah jadi anak yang nurut. Kalau dulu tuh kita pilih-pilih mana yang mau kita nurutin gitu. Kalau sekarang udah ya udahlah. yes mom, yes silakan dad mau aja. apa gitu. Kalau sekarang mengantisipasi hal-hal yang dibilang papa mama kayak gitu, pokoknya udah intinya apapun yang papa mama omongin kan jalannya buat yang baik gitu loh Kak. Nanti kalau udah ada waktunya juga aku pasti akan dibiarkan untuk memilih gitu. Tapi untuk sekarang aku rasa yang tahu yang terbaik adalah orang tua. Jadi kayak yaudahlah biarin aja dulu orang tua memutuskan banyak hal untuk aku. Nanti aku cukup percaya dan hasilnya juga nanti aku yang terima gitu. Jadi ini kebalikan ya, kalau dulu-dulu banyak orang misalnya dulu nurut, begitu masuk ke dunia industri atau dunia barunya ABG remajanya jadi nggak nurut. Kalau ini kebalikan, waktu dulu cuek, bodo amat. Dulu tapi bukan gak nurut juga. Gak nurut, tapi lebih kepada memilih gitu, kayak aku sadar selektif diri sendiri iya, dulu. Aku merasa bahwa yang ngerti gua tuh gua, bukan papa mama egonya gitu. Egonya masih tinggi gitu. Sekarang malah ini manut. Iya, malah manut gitu. Manut. Karena udah tahu, oh ternyata gue bisa nyanyi. Iya, ternyata apa yang papa omongin itu benar gitu. Nggak mungkin dong, ngapain disuruh ini buat jelek-jelekin, buat mempermalukan diri sendiri kan nggak mungkin kan. Mana ada orang tua yang mau anaknya kayak gitu. Jadi papa mama nggak bohong ya? Gak tahu juga sih Kak. Nggak bohong. Oh nggak bohong. Terakhir mau denger suaranya dong dengan lagu Amit-amitnya ya tadi kan? Boleh dong.
Refnya aja ya? Oh iya boleh. Oke. Satu itu boleh. Oh, ref yang gue minta itu kayak gini. Bagaimana jadinya jika Tuhan bilang iya bisa, bisa iya dengar dan kabulkan semuanya. Keluh amarah dari lidahmu, amit-amit sayangku. Gitu lagunya. Ini bener cinta-cinta Gen Z banget dan Iya. karakter suaramu ternyata cocok banget loh dengan penampilan kamu. Oh wow. Thank you Selo Thank sudah you so datang much sudah ngobrol di sini. Kak. Jangan Iya. lupa dengar kata mama sama papa. Pasti. Itu tidak akan menyesatkan kok. Siap. Oke, sukses buat Terima kasih single banyak, Kak. perdananya dan kita tunggu lagi aktingnya, Cek. Wow. Karena kan dia masih tertantang nih buat acting. Iya. Siapa tahu dia dapat peran yang di luar Selo sendiri. Iya, Oke, thank you amin. sudah datang di eksklusif Terima ngobrol kasih sama banyak kita. Kak.